Shalom, selamat bertemu lagi lewat mimbar online GKMI Eklesia pada tanggal 19 Desember. Puji Tuhan, walaupun Natal masih tanggal 25, tapi saya mengucapkan selamat merayakan hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada Minggu tanggal 19 Desember 2021, temanya malam yang penuh kebahagiaan. Saya percaya Bapak Ibu senang juga kalau mengalami kebahagiaan, bukan? Nah, mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa Sorgawi, pada saat ini kembali pula kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena saat ini kami boleh memasuki, bahkan kami boleh berada di bulan-bulan Natal. Bulan yang sangat bersejarah bagi umat Kristiani, di mana Engkau Allah Sang Pencipta turun ke dalam dunia ini Tuhan. Bahkan Engkau dilahirkan di dalam kandang dan dibaringkan di dalam palungan. Itu Engkau lakukan hanya untuk menebus dosa-dosa kami umat manusia. Oleh sebab itu ya Bapa, kami datang kepadamu. Buka hati kami, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi bagian kami. Di dalam mengikut Engkau, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup. Terima kasih Bapa, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biarlah Tuhan saja yang ditinggikan. Kami tolak segala kuasa-kuasa yang akan mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami undang Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-20. Saya mengundang Bapak Ibu juga ikut membaca bersama-sama. Saya akan membacakan temanya, Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kembali saya mau beritahukan pada Bapak Ibu bahwa tema firman Tuhan pada saat ini ialah malam yang penuh kebahagiaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, pada zaman itu ada sekelompok gembala yang sedang menggembalakan kawanan domba di padang Efrata. Saudara-saudara, gembala dipandang rendah karena pekerjaan mereka hanya sebagai penggembala domba. Dan sebagai gembala itu terdiri dari masyarakat yang paling rendah. Bahkan domba yang mereka gembalakan itu, yang mereka jaga itu bukan milik mereka sendiri. Mereka hanya buruh. Dan bukan hanya itu saja, saudara-saudara. Gembala adalah orang yang dianggap paling hina. Mereka adalah kaum yang tidak pernah diperhitungkan. Terlebih-lebih di dalam hal kerohanian. Ya. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak menganggap para gembala. Karena mereka diperhitungkan orang-orang yang paling kerohanian mereka paling rendah. Namun Bapak Ibu Saudara, pada suatu malam, pada waktu gembala-gembala sedang mengembalakan ternak mereka, tiba-tiba terang Allah menyinari mereka. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan tadi,
para gembala, mereka ketakutan. Karena mereka belum pernah melihat hal seperti itu. Apalagi mereka adalah status yang paling rendah. Tidak digubris sama sekali oleh masyarakat. Akhirnya mereka hanya tinggal di padang belantara untuk menggembalakan kawan ternak yang bukan milik mereka. Tapi saudara-saudara yang kekasih, bagi Allah semua orang sama. Statusnya sama, mau gembala, mau presiden, mau gubernur, mau pengusaha, usahawan yang miliarder, sama pengemis. Bagi Allah sama. Hal ini menunjukkan bahwa Allah datang bukan untuk golongan the have saja, golongan yang tertentu saja, melainkan juga untuk segala kaum, bangsa, dengan status sosial apapun. Lukas mencatat sikap terpuji dari para gembala yang perlu untuk kita teladani dalam menyambut kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat manusia. Bagaimana sikap pada malam Natal yang menyebabkan mereka penuh dengan kebahagiaan? Hal yang pertama yang perlu kita teladani dari para gembala yang notabene yang tidak dianggap oleh sebagian dari masyarakat, dianggap kaum pinggiran, yang tidak terdidik, tidak berpendidikan, omongannya kasar. Tapi kita perlu belajar dari mereka. Ada 3 hal. Hal yang pertama, para gembala berjumpa dengan juru selamat. Bukankah di dalam bacaan kita tadi, pada waktu malaikat memberitahukan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud, dan seterusnya. Oh, luar biasa saudara-saudara, ya. Walaupun mereka tidak dianggap oleh sebagian dari masyarakat, apalagi para kaum ahli Taurat dan orang Farisi, tapi justru orang-orang yang tidak dianggap ini, mereka dilawat oleh malaikat sorgawi dengan bala tentaranya. Mereka memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Luar biasa saudara. Hanya gembala yang menyaksikan kidung yang luar biasa indahnya yang dikumandangkan dari sorga. Gembala yang menikmati. Dan setelah itu di dalam ayat yang ke-15, di sana mereka berkomitmen. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring
di dalam palungan. Saudara-saudara yang kekasih, sesungguhnya kebahagiaan Natal bukan dikarenakan dengan maraknya perayaan Natal dan lain-lain, melainkan perjumpaan dengan juru selamat secara pribadi. Mari kita melihat para gembala. Mereka langsung merespon. Nggak tunggu dulu. Aduh capek nanti. Tidak, mereka langsung mari. Ya, saling mengajak satu dengan yang lain. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Sesuai dengan apa yang diberitakan oleh para malaikat itu. Wah, luar biasa. Para gembala bukan hanya sekedar datang untuk mencari hiburan. Tetapi mereka datang dengan penuh sukacita. Karena apa, saudara? Karena juru selamat manusia, juru selamat para gembala telah lahir, telah datang ke dalam dunia. Mereka bukan hanya sekedar datang karena tuntutan keagamaan, melainkan sebagai ketaatan diri untuk meresponi panggilan ilahi. Kebahagiaan mereka bukan karena diliputi oleh kemuliaan dunia. Tidak. Melainkan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi hati mereka. Pada waktu mereka mendengar apa kata malaikat. Oh, luar biasa. Sukacita mereka langsung bersinar di dalam hati mereka. Lukas 2 ayatnya yang ke-9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Karena apa? Belum pernah kan melihat. Kita dengar petir aja ketakutan. Apalagi bertemu dengan malaikat di depan mata sendiri. Nah, saudara-saudara, apakah artinya kita datang menghadiri ibadah Natal? Atau apakah artinya saya percaya setiap kita pasti merayakan hari kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Tapi apakah artinya kalau kita hanya melakukannya secara rutinitas saja? Atau hanya saya mau pergi karena saya mau bertemu dengan seseorang? Atau yang lain-lain, ada motivasi yang lain? Saudara, saya mau katakan, kalau itu tujuan kita untuk mendatangkan kebahagiaan yang sejati, tidak, saudara. Natal akan mendatangkan kebahagiaan yang sejati. Kalau kita datang dengan kesadaran diri
bahwa kita adalah pribadi berdosa. Kita adalah pribadi yang berdosa, yang sangat membutuhkan juru selamat di dalam kehidupan kita. Itu yang terpenting, seperti para gembala. Maukah saudara meneladani apa yang para gembala lakukan? Yang kedua, yang perlu kita pelajari dari para gembala. Para gembala bersaksi tentang juru selamat. Lukas 2 ayat 17 dan 18. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang Yesus. Apa yang mereka dengar dari sang malaikat, itu mereka saksikan. Ini kata Alkitab. Dan ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Wah, pada waktu gembala-gembala sudah mendengar berita sukacita yang sudah menembus hati mereka, saudara, mulut mereka tidak bisa lagi dibendung untuk menyatakan kesaksian apa yang mereka telah dengar dari para malaikat. Wah, luar biasa. Kebahagiaan Natal yang didapatkan oleh para gembala. Tidak hanya mereka nikmati sendiri. Tidak. Tetapi mereka terdorong untuk memberitahukan kepada khalayak tentang perihal apa yang telah terjadi. Saudara, Natal adalah saat di mana Tuhan menginginkan kita untuk bersaksi, menceritakan kepada orang lain apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan telah perbuat di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Kita perlu bagikan itu kepada orang lain, supaya semua orang takjub akan perbuatan Tuhan atas umatnya. Memang saudara, tidak semua kita dipanggil untuk menjadi pengkhotbah atau menjadi dosen di sekolah teologi atau menjadi apa saja saudara di dalam pelayanan. Namun setiap orang percaya, termasuk saudara dan saya, kita dipanggil untuk menyaksikan kepada dunia bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Amin. Terkadang selalu saja ada penghalang bagi kita untuk memberitakan Kristus. Penghalang itu bisa saja dari orang-orang terdekat atau faktor lingkungan dan sebagainya. Namun izinkan saya memberitahukan bahwa
apapun pekerjaan kita dan apapun status kita, pada dasarnya setiap orang percaya yang notabene mengaku pengikutnya, setiap kita dipanggil untuk bersaksi bagi dunia bahwa Yesus adalah juru selamat manusia yang berdosa. Mari kita meneladani para gembala. Setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam palungan, mereka tergerak untuk memberitahukan kesukaan besar bahwa Yesus Sang Juru Selamat telah datang ke dunia. Lahir sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa kita semua. Yang terakhir atau hal yang ketiga, saudara, para gembala bernyanyi bagi Juru Selamat. Itu ayatnya yang terakhir. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, saya percaya para gembala tidak membawa gitar ketika mereka pergi ke Bethlehem. Dan sudah pasti di sana tidak ada piano, tidak ada musik. Tapi pada saat itu, nyanyian para gembala tidak didasari oleh alat musik yang canggih, tetapi didasari dengan hati yang penuh dengan kesukaan. Didasari dengan hati yang penuh sukacita sorga yang ada di dalam hati mereka. Oh saudara, saya percaya kalau para gembala bisa seperti itu, saudara dan saya bisa juga seperti mereka. Dunia memerlukan nyanyian sorgawi seperti yang dinyanyikan oleh sejumlah besar bala tentara sorgawi. Ayat 13 dan 14 tadi. Dunia membutuhkan musik rohani. Puji Tuhan, kalau bulan Natal, coba saudara ke mall. Pas yang kita dengar, lagu-lagu Natal dikumandangkan. Bukankah itu sudah merupakan satu kesaksian? Saya senang saudara. Kami dulu waktu melayani di Kalimantan Barat, kami tapi kami kadangkala diundang untuk melayani di rumah sakit tersebut. Namanya Rumah Sakit Bethesda, Serukam. Dan di sana setiap hari dari pagi sampai sore pasti dikumandangkan lagu-lagu rohani yang memberikan kekuatan kepada pasien, yang menghibur para pasien, yang memberikan kesukaan bagi
pasien-pasien yang sedang terbaring di rumah sakit. Dunia membutuhkan lagu-lagu atau nyanyian sorgawi. Oleh sebab itu, mari kita penuhi atmosfer dunia ini dengan nyanyian sorgawi. Sehingga terjadi kemenangan dari kutuk dosa dipatahkan oleh Yesus Kristus. Kita perlu kumandangkan itu kepada dunia. Seperti para malaikat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maukah saudara mengumandangkan puji-pujian ini? Ya mungkin di tempat saudara bekerja. Ya, ada instrumen yang keluar dari bibir mulut saudara. Ya, tidak perlu keras-keras. Pasti tetangga yang ada di samping saudara bisa diberkati dengan pujian itu. Ada orang-orang bertobat, mendengar pujian, mendengar nyanyian. Ada saudara. Saya masih ingat Bapak Agung yang dulu punya hotel Priscilla kalau saya tidak salah. Biasanya kita juga pakai hotel itu. Dia pegawai bank kerja di Jakarta. Nah, pada suatu hari tetangganya mengadakan ibadah keluarga. Dan pada waktu itu nyanyian dinyanyikan, pujian dinyanyikan. Wah, Bapak ini sangat-sangat terpengaruh. Dia sangat dikuatkan mendengarkan pujian itu. Akhirnya saudara, dia tinggalkan pekerjaannya di Jakarta. Dan dia kembali ke Bali. Dan dia menjadi Kristen. Dan sampai matinya, ia tetap melayani Tuhan. Memang dia tidak sekolah teologi. Tapi hidupnya, bahkan hidup seisi rumahnya, dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Maukah saudara menjadi agen-agen surgawi? Gembala saja bisa. Kita juga bisa. Ada 3 hal yang sudah kita dengar, yang perlu kita teladani dari gembala-gembala. Sesudah mereka berjumpa dengan Kristus, Sang Penebus, hati mereka dibakar untuk menyaksikan, menceritakan tentang apa yang mereka sudah dengar. Dan di dalam hati mereka dipenuhi dengan puji-pujian. Dan mereka tidak malu menyanyikan puji-pujian itu. Sehingga orang-orang pun pada bersuka cita. Maukah saudara di Natal yang diliputi dengan pandemi ini? Maukah kita menjadi seperti gembala-gembala itu? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kami boleh belajar dari orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang tidak dihargai Tuhan oleh masyarakat yang lain, apalagi para rohaniwan Tuhan, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tapi sesudah mereka dilawat oleh malaikat,
Oh, hati mereka dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Dan ini tidak membendung kesukaan mereka Tuhan untuk datang berjumpa dengan Yesus. Dan sesudah berjumpa dengan Engkau Tuhan, hati mereka diliputi untuk keinginan untuk menceritakan tentang apa yang mereka sudah terima. Mereka tidak pendam sendiri, tapi mereka bagikan itu. Dan hati mereka penuh dengan sukacita. Ada pujian, ada nyanyian dikumandangkan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh belajar dari orang-orang yang dipinggirkan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau datang untuk mengangkat semua status umat manusia Tuhan. Biarlah kami boleh menghargai setiap orang yang Tuhan sudah ciptakan Tuhan. Tidak pandang bulu. Beri di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk pelajaran yang kami boleh terima dari kaum sederhana ini Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu di setiap hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.